Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wajak, Bapak Ibu guru serta seluruh kru SMP Negeri 1 Wajak serta anak-anakku yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan thalabul ilmi. Dalam hal ini akan saya menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah bentuk-bentuk tingkah laku. Kalau kita fokuskan kepada akhlak kepada Allah, berarti bentuk-bentuk tingkah laku kepada Allah. Dalam hal ini yang kita bahas hanya 3. Yang pertama, akhlak kepada orang tua. Yang kedua, akhlak kepada guru. Dan yang ketiga, akhlak kepada tetangga. Baik anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang pertama adalah akhlak kepada orang tua. Kenapa sih kita kok wajib melaksanakan atau berbuat baik kepada orang tua? Tentu jawabannya adalah karena orang tua yang paling berjasa kepada kita. Buktinya, kita dilahirkan dari orang tua, kita dipelihara juga orang tua yang memelihara, kita diberi kesempatan untuk beraktivitas di rumah juga yang memberi kesempatan adalah orang tua kita. Oleh karena itu, marilah kita menjaga perbuatan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, bila dipanggil cepat datang. Lebih-lebih yang manggil itu adalah ibu. Ya, ini kita dalam kondisi di mana misalnya andaikan kita itu sedang sholat sunnah, itu ada yang mengatakan lebih baik digugurkan untuk menempati panggilan ibu. Kemudian yang kedua, selalu berkata sopan dan lemah lembut. Janganlah kita kepada orang tua kita itu seenaknya, ngomong seenak udeli dewi. Ya, mohon dijaga itu. Ingat, orang tua itu adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Karena ridallahu fi ridal walidain wa suktullahi fi suktul walidain. Kerelaan Allah itu tergantung kerelaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Oleh karena itu diperhatikan hal yang demikian itu. Yang berikutnya, selalu mendoakan keduanya. Tentu kalian semua sudah tahu doa untuk kedua orang tua, baik kedua orang tua itu sudah meninggal maupun masih hidup. Bagaimana bunyinya? Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tentu hafal kan? Nah, itu mohon diucapkan setiap habis sholat. Kemudian yang berikutnya, patuh dan taat melaksanakan perintahnya. Selagi kita diperintah oleh orang tua kita, kita hendaknya wajib untuk mentaati. Karena itu merupakan taat kepada orang tua itu termasuk
yang diharapkan oleh orang tua, menjadi anak yang soleh. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh membantah. Kalau diperintah hendaknya kita lakukan, jangan sampai membantah. Bagaimana kalau andaikan diperintah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama? Lah, kalau sudah demikian baru kita menolak. Tapi cara menolaknya itu harus dengan cara yang baik, yang tidak menyinggung perasaannya. Yang penting kita tahu bahwa hal yang demikian itu adalah tidak baik. Karena nggak baik maka kita tidak melakukannya. Nih, yang penting jangan sampai menolaknya itu dengan cara yang kasar. Kemudian berikutnya, menjunjung tinggi dan menjaga nama baiknya. Misalnya kalau kalian itu berada di sekolahan, bercengkerama dengan teman-teman sejawat, kemudian ngomong, ya salah satu diantaranya adalah dengan membuat nama orang tua kalian itu dipanggil-panggil yang kurang baik. Nah itu mohon jangan seperti itu. Ya, kalau bersenda gurau silakan bersenda gurau, ya, tapi istilah Jawanya ojo nyandak jenenge wong tua, karena itu akan menyakitkan. Ya, ingat itu ya. Jadi guyon ya guyon, tapi ada batasnya. Kalau di luar batas itu nanti menyakitkan. Baik, berikutnya, tidak menyakiti hatinya. Ya, mungkin kalian misalnya minta uang, itu hendaknya dengan cara yang sopan. Bagaimana caranya? Ya, kita melakukan sesuatu yang disenanginya. Mungkin besok akan butuh uang misalnya 100.000. Nah, sekarang kalian bisa untuk berusaha supaya bisa. Bagaimana caranya? Ya, mungkin membantu. Biasanya orang tua kita itu merumput, nah kita bantu dengan merumput. Kemudian memberikan makanan kepada sapinya, nah kita berikan kepada sapinya itu. Atau mungkin yang perempuan yang tidak pernah korah-korah, ya korah-korah. Ya, istilahnya cara Jawane golek ati. Lah atine kenek baru ngrogo rampelo. Nanti di waktu orang tua kita itu senang, maka kita meminta itu. Kalau dengan cara yang demikian, insya Allah itu akan lebih akurat. Bahkan hasilnya itu lebih melimpah. Yang diminta 1.000 kadang-kadang itu malah justru orang tua kita akan memberi berlipat ganda, bisa 10.000. Kenapa? Karena pada waktu memberikan itu dalam kondisi yang senang. Oleh karena itu, buatlah suasana yang senang. Dengan senang itu akan memperoleh sesuatu yang engkau inginkan. Gitu ya. Kemudian berikutnya, selalu bersikap sopan. Ya, di mana saja, kapan saja, hendaknya kesopanan itu harus dijaga. Ojo sakarepe dhewe, ya. Nah, kesopanan itu akan membawa keberuntungan bagi kalian. Baik, berikutnya hendaknya pamit atau memberitahu dahulu bila engkau akan keluar rumah. Ya, apalagi yang perempuan keluar rumah itu harus wajib pamit. Kalau nggak pamit, nah ini akan menyulitkan orang tua kalian ini. Kalau sudah orang tua kalian itu merasa sulit, nah akan kata-kata yang istilahnya gregetan itu akan muncul. Kalau sudah gregetan muncul, ini jangan sampai kata-kata itu sesuatu yang akan tidak mungkin diharapkan oleh seseorang. Kemudian membantu menyelesaikan tugas
dan pekerjaannya. Istilahnya ini sifatnya hanya membantu. Mungkin orang tua kalian itu sedang masak, perlu bantuan, ini kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mungkin orang tua yang bapak itu sedang merumput, ya kita bantu. Mungkin ya istilahnya itu sekuat tenaga saja, itu sudah luar biasa bagusnya kalau bisa membantu semacam itu. Baik, yang berikutnya, apabila berjalan bersama, hendaknya itu kalian jangan di depannya, harus di belakangnya. Jadi selalu menghormati apabila orang tua kita itu berjalan, hendaknya selalu di depan. Kemudian berikutnya, jika makan hendaknya menyilahkan orang tua terlebih dahulu. Jadi kalau sudah hidangan untuk makan bersama itu jangan diacak-acak dulu, dipersilakan orang tua kita didahulukan. Ya, itu lebih sopannya seperti itu. Kemudian yang ke-12, mendoakan agar selalu diberi kesehatan. Tadi sudah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Apabila orang tua kita sedang ditimpa musibah atau meninggal, maka hendaknya berkewajiban anaknya itu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya. Ini kewajiban seorang anak. Tapi kadang-kadang tidak dilakukan yang demikian itu, malah hanya menangis saja. Ya bolehlah bersedih, menangis, tapi nggak boleh terlalu parah, terlalu dalam. Boleh menangis, hanya sebatas ya nggak sampai terlalu dalam gitu ya. Kemudian yang berikutnya, melunasi hutang-hutangnya apabila punya hutang. Jadi yang berkewajiban itu adalah ahli warisnya, yaitu anaknya. Ya. Kemudian yang berikutnya, nomor 3, melaksanakan wasiatnya yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Misalnya kebaikannya sudah dilakukan oleh orang tua kita, hendaknya kita tiru. Apa nasihatnya, kita selalu mentaati. Yang keempat, mendoakan dan memohonkan ampun. Tadi sudah didoakan, tadi apa? Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana atau kama rabbayani shaghira. Yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan orang yang pernah menjadi teman karib almarhum. Mungkin semasa hidupnya berteman dengan tetangga yang baik, nah itu tetap kita junjung, kita selalu mengadakan silaturahmi kepadanya sehingga terjalin dengan baik. Ini. Kemudian yang berikutnya tentang kalau andaikan kalian itu tidak melakukan sesuatu atau hal-hal yang kami sebutkan tadi atau mendurhakai, maka jadi orang yang durhaka kepada orang tua. Nah ini bahayanya luar biasa ini. Kalau sampai kita itu durhaka kepada orang tua, maka sanksinya itu yang pertama adalah merupakan bapak moyangnya dosa besar. Kalau sampai orang tua kita tidak mengampuninya, ya nerakalah tempatnya. Berikutnya yang kedua, cara berbakti kepada guru. Di antaranya adalah yang pertama adalah mengucapkan salam bila bertemu. Kemudian ada persoalan
di kelas. Kalau di kelas itu kan gurunya satu, muridnya banyak, maka yang berucap salam yang berhak adalah yang sedikit kepada yang banyak, yaitu bapak atau ibu gurunya. Kemudian kalian menjawab salamnya, itu hukumnya adalah wajib. Lah, pada waktu menjawab salam itu hendaknya yang bagus, yang serentak, yang didengar oleh telinga itu indah gitu. Kemudian dan berkata kepadanya dengan suara yang lebih rendah dibanding dengan bapak ibu guru. Jadi nggak boleh lebih lantang, lebih keras, itu ya kurang sopan lah seperti itu. Kemudian langkah yang berikutnya adalah memperhatikannya dengan menghadapkan wajah kepada bapak ibu guru. Jangan celalatan, ya, hendaknya itu kalau diajak bicara juga bertatap muka, ya, yang sopan. Kemudian rendah hati, sopan, menghargai, kalau bapak ibu itu menjelaskan, kalau belum ada kesempatan untuk bertanya, mohon jangan tanya dulu. Bapak ibu guru akan memberi kesempatan untuk waktu bertanya. Jadi jangan besosolan, jangan sampai sahur manuk istilahnya itu. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya dan mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Jadi melaksanakan perintah guru itu merupakan kewajiban. Kemudian kalau pada waktu melaksanakan kewajiban itu kok belum bisa, ya, yang penting kalian itu melaksanakan tugas, mengerjakan perkara nanti, baik atau buruk itu urusan nanti. Ya. Yang terakhir, berusaha siap sedia membantu apabila bapak ibu guru itu membutuhkan. Misalnya bapak ibu guru itu membawa alat yang banyak, kemudian agak keberatan, nah itu bersegeralah untuk membantunya. Karena demikian itu akan membawa manfaat kepada kalian sendiri, bisa mendorong kepada manfaatnya ilmu itu. Baik, itu akhlak kepada bapak ibu guru. Yang ketiga, akhlak kepada tetangga. Karena hidup kita itu di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga, lebih-lebih tetangga yang dekat. Bagaimana caranya? Yang paling rendah, usaha kita sekedar tidak mengganggu ketentraman mereka. Suatu contoh, kita pada waktu puasa ini kan banyak mercon, punya radio, punya kentongan. Hendaknya di saat waktu-waktu istirahat kita tidak membunyikan radio, kita tidak membunyikan petasan, kita tidak membunyikan sound system dengan keras sehingga akan mengganggu ketentraman mereka. Dengan tidak melakukannya demikian, itu sudah merupakan berbuat baik kepada tetangga. Itu level yang rendah. Kemudian level yang berikutnya, memberi pertolongan apabila mereka itu meminta pertolongan. Hendaknya kita selalu empati kepada tetangga kita. Kalau toh mereka itu meminta sesuatu pertolongan, hendaknya kita melakukan dengan ikhlas. Yang paling tinggi itu adalah memberikan sesuatu pertolongan yang berupa, entah itu berupa makanan atau pinjaman sepeda atau sesuatu yang dibutuhkan oleh tetangga kita. Itu sudah level yang tertinggi. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.